Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahani Adnani dan pada presentasi ini saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Adoption of Cloud Computing as Innovation in the Organization untuk tugas UTS mata kuliah Cloud Computing. Yang pertama ini adalah detail artikel ilmiahnya. Judulnya Adoption of Cloud Computing as Innovation in the Organization dengan author sebagai berikut. Kemudian ISSN-nya berikut, DOI-nya sebagai berikut. Tanggal publikasinya 25 Maret 2022. Volumenya 14 dengan halaman 1 sampai 17 dan publishernya International Journal of Engineering Business Management. Latar belakang masalahnya, yang pertama ketergantungan masif organisasi pada cloud computing sebagai backbone infrastruktur IT, kemudian pertumbuhan eksponensial cloud computing dan gap pengetahuan implementasi efektif. Yang ketiga, organisasi kesulitan menentukan model deployment yang tepat, kemudian meningkatnya ancaman keamanan cyber dalam lingkungan cloud, dan belum ada framework yang jelas untuk adopsi cloud computing. Tujuan dan manfaat penelitiannya, tujuan yang pertama adalah untuk menginvestigasi adaptasi organisasi terhadap teknologi cloud computing, kemudian menyediakan analisis detail teknik-teknik inovatif dan fitur cloud computing. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan, kendala, dan elemen cybersecurity, dan manfaat penelitiannya untuk framework untuk membantu organisasi memilih teknologi cloud yang sesuai, dan sebagai best practice cybersecurity dan referensi praktis untuk adopsi cloud. Metode penelitiannya ini menggunakan multimodel. Yang pertama, multimetode. Yang pertama, literatur review sistematis, yaitu review komprehensif dari literatur akademik terkini. Kemudian case study analysis, yaitu untuk di bidang pendidikan ada T-Site, Sydney Healthcare, NHS, Banking, Tech, and Google, IBM, Alibaba. Kemudian comparative analysis, membandingkan cloud versus cloud computing dan service model SaaS, PaaS, dan IaaS. Kemudian framework deployment, 5 step untuk organizational adoption dan security analysis, SDS, supervised, dan unsupervised learning. Kemudian di sini ada 4 cloud deployment models. Yang pertama private cloud, yaitu di-deploy dalam satu organisasi. Yang kedua public cloud, dikelola oleh organisasi pihak ketiga. Yang ketiga hybrid cloud, yaitu kombinasi antara private dan public cloud. Dan yang terakhir ada community cloud, yaitu berbagi sumber daya dalam beberapa organisasi. Kemudian cloud service model ada SaaS atau software as a service. Contohnya CRM, email, dan Office Productivity. Kemudian PaaS yaitu Platform as a Service, yaitu contohnya Google App Engine dan Azure. Dan terakhir ada IaaS atau Infrastructure as a Service, yaitu contohnya AWS dan GCE. Kemudian Intrusion Detection System. Yang pertama Signature Based IDS atau SIDS, yaitu pattern matching untuk ground attacks. Yang kedua anomaly based IDS atau AIDS, yaitu deteksi deviation dari normal behavior. Yang ketiga machine learning menggunakan supervised, yaitu dengan metode decision trees dan SVM, dan unsupervised menggunakan clustering. Dan yang terakhir deep learning menggunakan LSTM algorithm untuk planned attack detection. Kemudian hasilnya fitur essential cloud. Yang pertama itu 5 karakteristik utama cloud computing. Pertama, akses jaringan yang luas, broad network accessibility, akses melalui berbagai platform dan perangkat. Yang kedua, layanan mandiri sesuai permintaan atau on-demand self-service. Propositioning dilakukan tanpa interaksi manusia. Dan yang ketiga, elastisitas cepat atau rapid elasticity. Skalabilitas naik dan turun secara instan. Kemudian penggabungan sumber daya atau resource pooling. Layanan komputasi dibagikan untuk berbagai pengguna.
Layanan terukur atau measured exercise atau pemantauan dan optimasi dilakukan secara otomatis. Dan berikut adalah hasil perbandingan cloud model. Yang pertama, bisnis cloud menggunakan hybrid. Keuntungannya adalah produktivitas tinggi, akses dari mana saja, tapi kekurangannya adalah membutuhkan internet berkecepatan tinggi dan biaya yang tinggi. Yang kedua, educational cloud menggunakan model public. Keuntungannya penghematan biaya dan mudah diskalakan. Kekurangannya ketergantungan tinggi pada internet bergantung pada satu penyedia. Dan yang terakhir, individual cloud menggunakan model private. Keuntungannya keamanan lebih tinggi dan kontrol lebih besar. Kekurangannya mahal dan harus dikelola sendiri. Jadi kesimpulannya tidak ada one size fits all solution. Jadi dipilih berdasarkan kebutuhan bisnis. Hasil yang selanjutnya adalah barrier dan security findings. Hambatan utama adopsi cloud yang pertama security atau privacy issues, organizational resistance dan SLA dan governance gaps. Yang kedua trustworthiness atau cloud outages dan interoperability atau API standards belum mature. Yang selanjutnya adalah cybersecurity findings. Yang pertama high risk, yaitu pencurian akun dan limitasi terhadap satu CSP. Yang kedua NHS 73% device dependent, eh, detect phishing dan malware tracking. Dan di bidang banking ada three layer IDS, readers fraud, dan yang terakhir IBM LSTM high accuracy lower false alarm. Kemudian yang hasil selanjutnya adalah framework dan cost analysis. Didapat 5 step framework untuk adopsi. Yang pertama, memahami teknologi yang saat ini digunakan. Yang kedua, menentukan teknologi cloud yang sesuai. Yang ketiga, menetapkan fitur cloud yang diharapkan. Dan yang keempat, merencanakan langkah-langkah keamanan siber. Yang kelima, menganalisis biaya dan anggaran. Selanjutnya, total cost of ownership atau TCO. Yang pertama ada biaya langsung, lisensi hardware atau software, biaya utilitas, dan biaya manajemen. Biaya tidak langsung berupa biaya tenaga kerja dan biaya negosiasi. Manfaatnya penurunan biaya hardware, pembaruan otomatis, dan keuntungan pajak. Saran penelitian lanjutannya adalah yang pertama implementasi dan pengujian praktis, melakukan penetration testing terhadap berbagai model cloud deployment. Yang kedua membandingkan performa antara berbagai cloud service provider. Dan yang ketiga, selanjutnya mengembangkan sistem keamanan. Sarannya mengembangkan sistem deteksi serangan zero day menggunakan deep learning. Dan yang kedua meneliti implementasi atau security response berbasis AI. Kemudian di sisi analisis ekonomi cloud, sarannya adalah mengembangkan kalkulator total cost of ownership atau TCO yang akurat. Kedua, membuat framework pengukuran return on investment atau ROI yang terukur. Dan untuk aspek strategi multi cloud, yang pertama menjadi best practice mengelola workloads di multiple cloud providers dan mengembangkan strategi untuk menghindari vendor lock-in. Poin-poin yang didapat berupa yaitu yang pertama cloud adoption memerlukan pertimbangan matang, security, cost, organizational readiness. Yang kedua tidak ada solusi yang universal. Jadi pilih model cloud berdasarkan business needs spesifik. Yang ketiga cyber security harus menjadi prioritas sejak tahap planning bukan afterthought. Yang keempat framework 5 step dapat memandu proses organizational adoption secara sistematis. Dan yang terakhir future research. AI atau ML optimization, multi-cloud strategies, quantum computing, dan sustainability. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.